Ya, ada teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, Ibu absen dulu ya anak-anak. Mila, Melinda, Logika, Nur, Neneng, Kevin. Ya, itu semua ya anak-anak hari ini. Ya, oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mengingat dulu pelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang rukun di rumah. Ayo, siapa di sini yang tahu ada siapa saja yang ada di rumah kita? Ya, ibu, kakak, adik, nenek, kakek. Oke, di rumah kita ada ayah, ibu, adik, kakak, nenek, dan kakek. Sudah rukun belum di rumahnya sama ayah, ibu, nenek, kakek, dan saudaranya? Sudah. Kalau sudah, berarti kita sudah menyerapkan pelajaran kita kemarin ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Alhamdulillah, bagus sekali anak-anak ibu. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang hidup rukun di rumah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang hidup rukun. Kalau kemarin tentang hidup rukun di rumah, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di sekolah. Hidup rukun di sekolah. Tadi sebelum masuk ke kelas, kita pikir kelas dulu belum anak-anak? Kita pikir tidak tadi? Nah, sekarang ibu ada foto di sini, ada gambar orang-orang yang sedang pikir di dalam kelas. Kalau kita pikir dalam kelas, biasanya kita ngapain aja? Menyapu, mengepel, mengelap kaca, membuang sampah. Kalau kita sedang berbersih di dalam kelas, kita itu biasanya melakukannya bersama-sama kan? Ya, kita melakukannya bersama-sama itu adalah merupakan salah satu contoh hidup rukun di dalam kelas. Nah, kalau misalkan kita di dalam kelas itu biasanya kan kita biasanya minta tolong kepada teman-teman kita kan? Ya. Nah, kalau kita meminta tolong ke teman kita itu harus menggunakan bahasa atau kata-kata yang sopan. Coba bagaimana kalau kita mau meminta tolong ke teman kita untuk mengambilkan sapu? Kita harus mengucapkan kata tolong. Tolong ambilkan sapu itu. Nah, jadi kalau kita minta tolong kepada teman, kita itu harus mengucapkan kata tolong. Selanjutnya ini, ibu ada foto ini gambar sedang makan bersama. Kita kemarin pernah belum kita makan bersama? Nah, kalau kita makan bersama, biasanya anak-anak suka berbagi tidak dengan teman-temannya? Nah, kalau minta makanan teman, kita harus berkata yang baik-baik. Bagaimana cara meminta makanan kepada teman? Boleh nggak? Boleh ya, boleh kita ini dulu. Boleh nggak kita minta makanannya teman-teman gitu kan? Ya. Harus dengan kata-kata yang sopan. Kalau kita mengasih makanan kita ke teman, kita dengan teman itu akan tenang, akan hidup rukun, akan hidup rukun. Ya, selanjutnya ibu ada contoh lain. Ini gambar apa? Belajar. Nah, kalau kita lagi belajar, biasanya kita apa saja yang kita lakukan kalau kita belajar? Terus kalau ada soal kita menjawab, mencari jawaban bersama-sama. Nah, kalau kita belajar dan mencari jawaban bersama-sama, biasanya kita kan membagi soal, membagi tugas ya. Nah, misalkan misalkan Mary mencari jawaban nomor 1. Nah, kita itu yang jadi ketua tim biasanya bilang, Mary, tolong ya cari jawaban nomor 1, gitu kan? Nah, jadi kalau kita mau minta teman kita untuk melakukan sesuatu, kita itu harus mengucapkan kata tolong. Oke. Ngerti ya, anak-anak? Ngerti, Bu. Oke, selanjutnya
perempuan. Coba kita lihat di gambar ini. Ada berapa jumlah siswa laki-laki di gambar ini? Ada 3. Ada 3. Yang mana saja? 1, 2, 3. Oke, ada 3 siswa laki-laki. Ada 3 siswa laki-laki. Jika kita tambahkan, sini ada berapa siswa perempuan? 3. 1, 2, 3. 3 siswa perempuan. Kalau jadi anak-anak, kalau 3 ditambah 3 jadinya berapa? 6. Ya. Nah, lagi. Kalau yang ini, kita tambahkan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Yang mana yang laki-laki? Yang belakang. Yang kiri. Yang di yang di bawahnya perempuan. Oke, kita hitung dulu jumlah siswa yang laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, siswa laki-lakinya ada 9. Tambah siswa perempuannya, ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siswa perempuannya juga ada 9. Oke. Jadi 9 ditambah 9 sama dengan 18. Jadi siswa yang ada di gambar ini ada 18 orang. Oke anak-anak. Nah, sudah mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, boleh dibuka buku latihannya, kita kerjakan soal dulu. Dulu ya. Boleh ditulis ya anak-anak. Jika di suatu kelas ada 15 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan, berapa jumlah siswa dalam kelas tersebut? Nah, yang kedua, apa saja kegiatan rukun di sekolah? Sudah, boleh dikerjakan anak-anak. Ibu beri waktu sebentar untuk mencari jawabannya. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Boleh angkat tangan? Boleh nomor 1? Ya, maju ke depan kita. Berdiri saja di atas di kursinya. Jawaban nomor 1 apa jawabannya? Jawabannya 25 orang, Bu. Benar, teman-teman? 25 orang? Oke, beri tepuk tangan semuanya. Pintar sekali. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Pertanyaan nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Melinda, bisa jawab pertanyaan nomor 2? Membersihkan kelas bersama-sama, berdiskusi, terus apa lagi? Berbagi makanan. Ya, tepuk tangan untuk Melinda. Pintar banget Melinda. Oke anak-anak.
pelajaran kita hari ini, kita harus menerapkan hidup rukun agar kita belajar dengan tenang dan baik. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah. Boleh dibuka di buku tematiknya halaman 30. Halaman 30 sudah dibuka? Sudah. Kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, jangan lupa dikerjakan di rumah karena 2 hari lagi akan kita bahas ya di sekolah. Ya. Oke, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Tolong Kevin dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, Ibu akhiri ya anak-anak. Wassalamualaikum